Kami mengundang Bapak dan Ibu untuk dapat hadir pada ibadah doa lawatan yang diadakan setiap hari Kamis jam 7 malam. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah menabur. Bagi Bapak dan Ibu yang rindu untuk menabur, Anda dapat mentransferkannya ke rekening BCA 6155188018. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom guys, jangan lupa ya untuk hadir setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja untuk mengikuti ibadah komsel. Dan juga jangan lupa untuk hadir di ibadah youth setiap hari Sabtu jam 5 sore di gereja. Ditunggu ya, God bless you. Shalom teman-teman, ikut gereja anak yuk hari Minggu jam 9.30. Ikut sekolah doa juga yuk hari Kamis jam 6 sore. Ditunggu ya. Shalom, kami mengundang bagi seluruh kaum wanita untuk ikut bergabung bersama kami dalam ibadah wanita White Dove yang akan diadakan pada hari Selasa tanggal 14 Februari jam 10 pagi di gereja. Dan kali ini kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Christine dari Surabaya. Beliau adalah salah satu pembicara dalam Wanita Bijak. Dan tema kali ini adalah standar bahagia yang benar bagaimana sih? Oleh sebab itu, temukan jawabannya dalam ibadah kaum wanita pada hari Selasa. Kami tunggu kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Salam kekasih Tuhan, kami mengundang bagi pasangan pasutri atau calon pasutri untuk mengikuti acara Valdemar yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 18 Februari jam 3 sore. Acara bertempat di Sky Teras Taman Dayu Pandaan dengan acara permainan, kesaksian, dan bagi-bagi door prize tentunya. Dengan biaya sebesar 125.000 per orang. Biaya tersebut sudah termasuk transportasi, snack, dan romantic dinner atau makan malam romantis bersama pasangan. Dan bagi 3 pasangan yang beruntung akan mendapatkan voucher hotel berbintang. Dan kita akan berangkat bersama-sama kumpul di gereja pada jam 2 siang. Dan jangan lewatkan acara yang manis di bulan Februari ini. Ayo segera buruan daftarkan diri saudara di Ibu Viken. Kami tunggu kehadirannya dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, apa kabar pada hari ini? Luar biasa, shalom juga Bapak dan Ibu yang ada di lantai bawah. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh kembali ada di dalam rumah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, kita rindu bersyukur kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa. Kami datang padamu pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kekuatan yang baru. Untuk kasih-Mu yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami.
pertolongan demi pertolongan yang Tuhan kerjakan. Kami bersyukur kepadamu. Bapa, kiranya pada saat ini ketika kami datang kepadamu, kami rindu bersyukur dan memuji-muji Engkau. Layakkanlah kami, kuduskanlah kami Tuhan. Biarlah hati kami dipenuhi dengan hati yang menyembah kepada Engkau. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji-muji Engkau. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Engkaulah jalan yang sempurna, janjimu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Engkaulah Jalan yang sempurna, janjimu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia. yang setia di dalam kesesakan, bagaikan langit yang memandang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung, pertolongan-Mu dalam bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung, kesetiaan-Mu dalam hidupku. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Terima kasih Tuhan. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu Ada kehidupan kami Tuhan. kehidupan, Engkau penolong kami. yang setia
pertolongan-Mu Tuhan dalam kehidupan setiap kami. dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku, tiada terhitung pertolongan-Mu. Tiada terhitung pertolongan, tiada terhitung kesetiaan, tiada terhitung kebaikan, kebaikan-Mu dalam hidupku. Engkau baik Tuhan, mari kita sembah Allah yang baik. Mari angkat suara-Mu. Bukankah kasih-Nya lebih luas dari langit yang kita lihat? Bukankah kasih-Nya lebih dalam dari samudra? Engkau tak terbatas Tuhan, kasih-Mu tak terbatas, kasih-Mu tak terbatas. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan, Engkau Bapa kami yang baik Tuhan. Pertolongan demi pertolongan yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kurasi kiraya Kurasi Engkau ajaib Tuhan, kasih-Mu besar, kasih-Mu ajaib, tidak terpikirkan oleh pemikiran kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau bersyukur padamu. Haleluya. Syukur, syukur. Kami mau bersyukur Tuhan. Kurasi kiraya Mari Bapak dan Ibu kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan.
bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung, pertolonganmu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung, kesetiaanmu dalam hidupku bagaikan langit yang membentang, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih-Mu Tuhan, luas. Terima kasih Tuhan Yesus, tiada terhitung, pertolonganmu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung, kesetiaanmu dalam hidupku tiada terhitung, tiada terhitung, pertolongan tiada terhitung, kesetiaanmu, kesetiaanmu tiada terhitung, kebaikanmu dalam hidupku. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, naikkan ucapan syukurmu. Kurasikira yala 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 yala. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan, mengangkat tangan kami di hadapan-Mu. Engkau baik Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu naikkan ucapan syukur. Bapak dan Ibu, Engkau yang ada di rumah, Engkau yang ada di bawah, Dia Bapa yang setia. Angkat suaramu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur,
ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkau saja yang layak, Engkau saja yang layak untuk kami tinggikan. Tidak ada nama lain, tidak ada Allah lain yang seperti Engkau setia mengasihi setiap kami. Bapak dan Ibu, saudara yang siap memuji-muji Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin. Shalom semuanya. Mari lihat kanan kiri Bapak dan Ibu, berikan salam. Kalau pada hari ini kita boleh bertemu ya, sungguh luar biasa. Dia Allah yang layak untuk kita tinggikan, amin. Yes, siap memuji Tuhan lebih lagi. Mari kita muliakan Allah kita, Dia gunung batu keselamatan kita. Muliakan Tuhan, Dia layak terima pujian. Oh, mulia
Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Yes. Tidak ada yang lain yang bisa menembus jiwa kita selain nama Yesus. Amin. Bapak dan Ibu, silakan duduk. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman sebelum kita memberikan persembahan. Ibadah kaum wanita pada hari Selasa tanggal 14 Februari jam 10 pagi ya. Jadi bagi ibu-ibu yang belum mendaftar di grup silakan untuk mendaftar. Pada hari Sabtu ini pada tanggal 18 Februari untuk Pak Sutri ya, Pak Sutri di Mahanaim, juga untuk pasangan yang akan menikah, mari kami mengundang Bapak dan Ibu untuk dapat join sama-sama dengan kita untuk acara Mahanaim Valde di Sky Terrace untuk di Taman Dayu Pandaan. Ya, Bapak dan Ibu, saya tunggu pendaftarannya kepada saya. Kita akan kumpul di gereja jam 2 siang dan kita akan sama-sama berangkat ya Bapak dan Ibu untuk ke Taman Dayu. Dan pada hari Kamis, ibadah doa lawatan untuk Kamis ini kita akan dilayani oleh Ibu Meti Grace jam 7 malam di gereja. Kami juga mengundang Bapak dan Ibu untuk dapat hadir dan disertai dengan perjamuan kasih. Ya, mari kita siapkan persembahan kita pagi hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau baik buat kami. Engkau yang selalu menolong hidup kami Tuhan, hari lepas hari. Memampukan kami berjalan pada jalan-jalan Tuhan. Sekalipun dalam masa-masa yang sulit, sekalipun dalam masa-masa yang sesak, kami tidak pernah Kau tinggalkan Tuhan. Bukti-Mu nyata, Engkau menolong kami. Kami ada pada hari ini karena kasih-Mu yang besar. Kalau ada kesempatan bagi kami pada hari ini Tuhan, kami rindu menabur di gereja-Mu. Berkati setiap kami Tuhan. Juga umat-Mu yang mentransfer, Tuhan juga memberkati. Kami juga siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang kelam, tangan-Mu selalu menopang hidup kami Tuhan. Kiarayalah syanggala. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku.
berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku Tuhan. menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya bukan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang mari Bapak dan Ibu, kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya bukan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Biarkan musik terus menyanyikan lagu ini dengan perlahan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pagi hari ini, mungkin ketika engkau datang beribadah pada pagi hari ini, kau punya pergumulan. Mungkin kau punya permasalahan. Tetapi biarlah ketika engkau datang beribadah, engkau sedang menghadap kepada Allah yang hidup. Dia sanggup menolong engkau. Dia sanggup melepaskan pergumulanmu. Bahkan dia sanggup menjawab segala kebutuhanmu. Karena dia adalah Allah yang setia. Biarlah ketika engkau datang pada pagi hari ini, engkau datang dengan penuh pengertian. Bahwa engkau sedang membawa seluruh hidupmu untuk engkau persembahkan kepada Tuhan. Biarlah ketika engkau berkata, engkau Tuhan Allah yang setia. Aku mau mengasihi, aku mau melayanimu. Saudara, Tuhan tidak meminta apapun daripada setiap kita. Tetapi dia rindu pada pagi hari ini. Ketika engkau datang dengan pengertian. Bahwa engkau rindu untuk menyenangkan Tuhan.
Kau tunjukkan kasih setiamu. Tuhan menyediakan. Tuhan sanggup menyediakan apa yang kau perlu pada hari ini, saat ini juga. Setia, kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. Yes. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, karena kau setia. Kau setia. Kau setia, kau mulia, kau setia, setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Haleluya, haleluya. Kami sungguh bersyukur Bapa, kalau kami memiliki Allah yang luar biasa. Engkau Bapa yang mulia, Engkau Bapa yang sangat setia. Ajar kami untuk kami boleh menjadi pribadi yang setia kepadamu. Bahkan sampai Engkau datang kedua kali, biarlah kami boleh kedapatan menjadi pribadi yang setia. Terima kasih Bapa, kami percaya pada pagi hari ini Engkau yang terus berbicara buat setiap kami. Sampaikan apa yang menjadi isi pesan-Mu buat setiap kami, supaya kami boleh menangkap kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Dan kami boleh melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap untuk menerima berkat firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita katakan amin. Puji Tuhan, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Tadi pagi saya membahas tentang setia dalam beribadah. Nah, hari ini saya akan membawakan judul khotbah kesetiaannya telah teruji. Nah, Bapak Ibu, kita akan belajar dari seorang tokoh yang luar biasa sampai seorang rasul yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dia bisa menulis di dalam surat Filipi pasal yang kedua. Mari kita baca ayat ke-19 sampai dengan ayat yang ke-22. Kita akan baca Filipi pasal yang kedua, ayat 19 sampai dengan ke-22. Demikian firman Tuhan, tetapi dalam Tuhan Yesus, kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Ayat ke-20, karena tak ada seorang padaku yang sehati, sepikir dengan dia, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Ayat yang ke-22, kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji
dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pagi hari ini kita akan belajar dari seorang pribadi yang bernama Timotius. Saudara, Timotius ini adalah seorang anak didik daripada Rasul Paulus, maksud saya ya. Rasul daripada Rasul Paulus, anak didik ya, yang dididik oleh Rasul Paulus mulai dari sejak dia kecil, saudara ya. Sampai pada akhirnya ketika Paulus mengajak Timotius untuk ikut serta di dalam pelayanan pemberitaan Injil, dan Alkitab mencatat Timotius ikut melayani bersama Paulus selama 15 tahun. Saudara, 15 tahun itu bukan waktu yang pendek. Dan saya mau katakan 15 tahun itu adalah waktu yang cukup panjang, saudara. Tetapi Alkitab menulis bahwa kesetiaan dari Timotius itu sungguh-sungguh sangat terbukti. Saudara, kita akan belajar dari seorang Timotius. Kenapa Paulus bisa menilai bahwa Timotius adalah seorang pribadi yang kesetiaannya telah teruji. Saudara, di ayat ke-20 dikatakan, karena Timotius adalah seorang yang memiliki kesehatian dan sepikir dengan Paulus. Itu alasan yang pertama, saudara. Yang kedua, Paulus menilai bahwa Timotius adalah seorang pribadi yang kesetiaannya telah teruji. Karena apa, saudara? Karena Timotius tidak memperhatikan kepentingannya sendiri. Saudara, hari-hari ini saya mau berkata, untuk mencari orang yang setia, itu sangat sulit. Saya mau katakan demikian karena apa, saudara? Karena hari-hari ini, kesetiaan diukur dengan apa yang akan dia terima. Sebagai contoh, nggak usah jauh-jauh, saudara. Saya punya karyawan di toko. Karyawan saya kapanpun dia bisa berhenti. Betul ya? Apalagi kalau dia punya masalah, saudara. Saya dengan tidak ragu-ragu saya bisa memberhentikan karyawan saya, saudara. Tetapi hari-hari ini, saudara, karyawan yang setia, mencari karyawan yang setia itu bukan sesuatu yang mudah. Karena hari-hari ini orang sedang mencari kepentingannya sendiri. Kalau menurut dia mendapatkan sesuatu ketika dia bekerja, mengikut saya, maka dia akan tetap setia. Tetapi menurut dia, waduh ini bosku ini sudah tidak bisa memberikan kenyamanan, maka dia sudah mulai tidak setia, saudara. Bahkan dia mencari cara untuk dia mendapatkan sesuatu tanpa sepengetahuan saya. Bahkan bisa dikatakan, saudara, dia bisa menusuk dari saya dari belakang, saudara. Dan itu terjadi. Saudara, Timotius adalah seorang murid yang berbeda dari murid-murid yang lain. Dan Paulus dengan bangga dia berkata, Timotius kesetiaannya telah teruji. Berarti, saudara, Paulus melihat bahwa Timotius adalah seorang yang sehati sepikir. Dia nggak neko-neko, dia nggak punya pikiran yang macam-macam. Tetapi pikiran dia, hati dia sama dengan Paulus gurunya. Saudara, hari-hari ini saya mau berkata, jemaat ada begitu banyak modelnya, saudara. Yang bisa mengukur Anda setia atau tidak adalah Anda sendiri dan Tuhan. Tetapi saudara, Paulus di sini dia melihat bahwa Timotius adalah seorang pribadi yang berbeda. Selain Timotius adalah seorang yang sehati dan sepikir dengan Paulus, Timotius juga tidak mencari kepentingan sendiri. Dia adalah pribadi yang tidak egois. Dan yang terakhir, saudara, apa yang membuat Paulus bangga kepada Timotius? Karena Timotius, dia bukan lagi seorang anak didik, tetapi dia memperlakukan Paulus sebagai bapaknya. Sehingga ketika dia menolong Paulus
Di dalam pelayanan pemberitaan Injil, dia menolong dengan tulus, saudara. Tanpa ada motivasi yang lain. Hari ini saudara, saya mau berkata, untuk cari orang yang tulus, itu sangat sulit. Saudara, saya tidak tahu saudara termasuk tipe apa. Saya pun belajar, saudara. Saya mau belajar seperti Timotius ini. Bahkan di dalam Alkitab, Timotius dikatakan sebagai model dari seorang murid. Atau dalam bahasa Inggrisnya adalah Timothy's Model of Discipleship. Timotius ini dijadikan model, saudara, oleh Paulus kepada seluruh jemaat di mana dia melayani. Sehingga dia berkata, Timotius, kesetiaannya telah teruji. Saudara, kalau Paulus saja menilai Timotius adalah seorang pribadi yang kesetiaannya telah teruji, maka saya percaya, saudara, Timotius pasti akan mendapatkan upah daripada Tuhan. Mungkin memang Timotius dia tidak mendapatkan apa-apa dari Paulus. Sama seperti saudara, ketika saudara di sini memutuskan saya mau melayani. Saudara melayani, layanilah Tuhan dengan kesetiaanmu. Dan tunjukkan bahwa Anda adalah pribadi yang kesetiaannya teruji. Dan saya percaya, saudara, kita lihat nanti bagaimana ketika Timotius dia menjadi pribadi yang kesetiaannya teruji. Maka Timotius hidupnya pun diangkat oleh Tuhan. Dia bukan lagi seorang ajudan daripada Paulus. Tetapi pada akhirnya Timotius menjadi seorang gembala di kota Efesus. Saudara, saya mau berkata, ketika saudara menjadi pribadi yang kesetiaannya telah teruji, maka Tuhan akan mengangkat saudara. Demikian juga saudara, kita mau belajar dari Timotius. Tidak mudah saudara, melewati selama 15 tahun. Ya, bahkan saudara kita tahu Paulus sering kali masuk ke dalam penjara ketika dia memberitakan Injil. Saudara, orang yang kalau sudah masuk penjara, tapi Timotius dia tidak melihat sesuatu yang berbeda. Dia tetap memandang Paulus adalah seorang hamba Tuhan yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dan dia terus, saudara, terus membantu dan menolong di dalam pelayanan penginjilan yang dilakukan oleh Paulus. Saudara, saya percaya kalau Paulus saja dengan senang, dia dengan bangga mengatakan bahwa Timotius adalah seorang yang kesetiaannya telah teruji, apalagi Bapa di surga. Bapa pun bangga kepada Timotius. Nah saudara, pagi hari ini kita mau belajar bahwa salah satu karakter Tuhan adalah kesetiaan. Tuhan adalah pribadi yang setia. Mari kita baca dari 2 Tesalonika 3 ayat 3a. Tetapi Tuhan adalah setia. Ya. Kalimatnya sederhana saudara, tetapi Tuhan adalah pribadi yang setia. Saudara, mari kita belajar untuk kita belajar seperti Tuhan Yesus. Tokoh yang patut diteladani, pribadi yang patut diteladani dalam hal kesetiaan adalah Tuhan Yesus. Kita tahu saudara, di dalam kitab Filipi juga dikatakan bahwa Tuhan mengosongkan dirinya, mengambil rupa menjadi sama dengan manusia. Bahkan ketika dia diperintahkan Tuhan untuk menjadi korban penebus dosa manusia, Yesus lakukan dengan kesetiaan. Saudara, pagi hari ini Tuhan sedang mencari hamba-hamba yang setia dan dapat dipercaya. Sudahkah Anda menjadi jemaat yang kedapatan setia? Atau Anda mulai ragu-ragu? Aku rajin datang ibadah. Mana ini Bapak Ibu Gembala gak memperhatikan saya? Saudara, terus terang ya, saya dengan Ibu Gembala dan Pak Gembala kalau kami bicara di kantor ya, kita seringkali berbicara tentang jemaat. Saudara, saya bisa merasakan bagaimana perasaan yang dialami oleh Bapak Ibu Gembala. Beberapa waktu yang lalu ada sebuah kasus saudara.
Dan itu membuat Bapak Ibu Gembala sempet saudara, tidak tidur beberapa hari. Karena apa? Memikirin kasusnya jemaat yang dihadapi. Tetapi saudara, ketika Ibu Gembala menegur dan menasihatkan beliau seolah-olah hanya mendengar masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Dan sekarang dia merasakan, oh ternyata saya ditinggal, saya nggak diperhatikan lagi. Saudara, Bapak Ibu Gembala sudah berusaha maksimal saudara, membantu, memberikan jalan keluar. Tapi karena orangnya dablek saudara, akhirnya dia sendiri bermasalah. Saudara, saya tidak perlu sebutkan siapa pribadinya. Saudara, demikian juga saudara, hari-hari ini saya mau katakan, untuk cari orang yang setia, itu sangat sulit saudara. Karena orang masing-masing punya kepentingan. Saudara, pagi hari ini periksa dirimu. Apakah Anda punya kepentingan yang lain? Selain daripada saudara, punya satu kepentingan, saya mau setia kepada Tuhan. Saudara, pagi hari ini, kita belajar dari bahasa asli daripada kata telah teruji. Telah teruji dalam bahasa Yunani adalah dokumen, ya bukan dokumen surat-surat penting ya. Tetapi artinya adalah dia memiliki kepribadian yang tahan uji dan terbukti saudara. Saudara, saya percaya Anda juga bangga kalau Anda punya rekan sekerja, baik di kantor ya, di marketplace, bahkan ketika saudara punya rekan sepelayanan yang bisa dipercaya dan kesetiaannya telah teruji, saudara pasti senang. Siapa yang setuju dengan saya? Angkat tangan. Setuju ya? Saudara, ayo, saya juga mau mengajak setiap saudara jemaat di tempat ini. Saudara, jadilah jemaat yang setia. Kalau Bapak Ibu Gembala mengajar, mendidik, ya, saudara, jadilah jemaat yang setia. Percaya aja saudara. Percaya kepada gembala dan Bapak Gembala yang mendoakan, memikirkan, bahkan memikirkan jalan keluar. Saudara, jangan jadi domba yang mau-maunya sendiri. Karena ketika saudara menjadi jemaat yang gak bisa dididik, diatur, saudara akan masuk ke dalam masalah yang lebih besar. Oleh karena itu pagi hari ini, biarlah engkau mengerti bahwa engkau dicari oleh Tuhan hari-hari ini, yaitu Tuhan sedang mencari orang-orang yang setia, bahkan kesetiaannya telah teruji. Kemudian kata menolong di dalam bahasa aslinya di sini adalah douleo, artinya mengabdi kepada dan melayani. Saudara, ketika Timotius dia membantu pelayanan daripada Paulus, dia hanya satu yang ada dalam pikiran dia sedang mengabdi kepada Paulus. Dan dia sedang melayani Paulus. Dia tidak punya motivasi yang lain. Dan pada akhirnya saudara, Tuhan mengangkat kehidupan Timotius menjadi seorang gembala yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan akhirnya saudara, kalau saudara baca di Alkitab, saudara menemukan ada surat 1 Timotius dan 2 Timotius. Akhirnya Timotius saudara menjadi tokoh yang dicatat di dalam Alkitab. Karena apa saudara? Karena Timotius kesetiaannya telah teruji. Saudara, saya juga rindu ketika saudara dan saya kita berlomba-lomba, saya mau menjadi pribadi yang kesetiaannya teruji. Maka biarlah saudara tercatat menjadi saksi-saksi iman yang luar biasa di akhir zaman. Mungkin saudara nggak dicatat di dalam Alkitab, tetapi di surga nanti, saudara akan tercatat. Saudara adalah pribadi yang kesetiaannya telah teruji. Saudara, jangan saudara miliki motivasi yang lain. Tulus, ya. Hari ini kita mau belajar dari kata kunci. Kenapa Paulus bangga dengan Timotius? Karena Timotius tidak punya motivasi yang lain. Ketika dia membantu gurunya, ya, pengajarnya, dia membantu seperti seorang anak yang sedang membantu bapaknya. Dan Tuhan sendiri yang berperkara dengan kehidupan Timotius. Saudara, kalau saudara mau hidupmu diubah,
biarlah hari-hari ini saudara belajar menjadi pribadi yang kesetiaannya teruji. Maka Tuhan pasti akan mengubah hidup saudara. Sama seperti Tuhan mengubah kehidupan Timotius menjadi seorang pribadi yang luar biasa. Saudara, saya mencatat ada 4 alasan kenapa Tuhan rindu supaya saudara dan saya, kita dapat menjadi pribadi yang setia. Yang pertama saudara, Tuhan mau supaya saudara menjadi seorang pribadi yang setia hanya mengabdi kepada satu pribadi. Kita baca di dalam kitab Matius 6 ayat yang ke-24. Matius 6 ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan berkata, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saudara, di sini adalah sebuah kerinduan daripada Tuhan, sehingga Matius mencatat. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus, saudara. Dicatat oleh murid yang bernama Matius. Tuhan berkata, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Saudara, kita bersyukur ya, kita punya gereja di mana Bapak Ibu Gembala sangat memperhatikan jemaatnya. Saudara, saya mau katakan, Pak Sutanto dan Bu Evi itu nggak pernah membedakan jemaat, mana yang kaya dan mana yang miskin. Bahkan kalau saya lihat saudara, Bu Evi itu malah lebih konsen mengurus jemaat yang miskin. Karena apa? Karena Ibu Gembala itu sangat care dengan jemaat yang hidupnya dalam taraf. Mohon maaf ya bahasa kasarnya saya, ya yang istilahnya taraf ekonominya rendah sekali saudara. Justru itu yang menjadi beban pikiran daripada Bapak Ibu Gembala. Saudara, saya mau katakan, saudara di sini tidak akan pernah dibedakan oleh Bapak Ibu Gembala. Sebab Bapak Ibu Gembala pernah berkata kepada saya, semua jemaat sama di mata Tuhan. Tetapi yang jadi masalah adalah seringkali jemaat yang hidup taraf ekonominya rendah, mereka nggak percaya diri, mereka seringkali merasa, aduh, Bapak Ibu Gembala hanya memperhatikan jemaat yang hidupnya menengah ke atas. Tidak saudara, pagi hari ini saya mau katakan, Bapak Ibu Gembala di sini memperhatikan seluruh jemaat. Apapun status Anda semua diperhatikan. Karena apa saudara? Karena saudara adalah pribadi yang berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu pagi hari ini, ayo saudara, kalau Tuhan sedang menghajar supaya saudara mengabdi kepada satu pribadi, saudara ayo setia beribadah di gereja di tempat ini. Karena di sini Ibu Gembala dan Pak Gembala selalu ingin memberikan yang terbaik buat seluruh jemaat. Tetapi ada kalanya saudara, yang namanya gembala juga manusia biasa, betul ya? Punya banyak kekurangan dan kelemahan. Bapak Ibu tidak bisa selamanya menuntut supaya Bapak Ibu Gembala selalu siap untuk melayani Anda. Saudara pasti yang namanya Bapak Ibu Gembala sangat terbatas. Tetapi puji nama Tuhan. Saudara, ketika Bapak Ibu Gembala mengangkat penatua dan diaken, saya percaya itu adalah menjadi kepanjangan tangan daripada Bapak Ibu Gembala. Saudara, biarlah pagi hari ini ketika engkau punya pergumulan, saudara bisa menemui para penatua dan diaken di tempat ini. Kalau hari ini sebagai contoh, Ibu Gembala sedang melayani di kota Surabaya. Sehingga Ibu Gembala tidak hadir bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini. Dan yang kedua saudara, alasan yang kedua supaya saudara dan saya menjadi seorang pribadi yang setia adalah yang kedua, karena Tuhan tidak berkenan kepada angkatan yang tidak setia. Hati-hati saudara. Ketika saudara menjadi jemaat yang tidak setia, Tuhan tidak berkenan. Kita buka dari kitab Matius 12 ayat yang ke-39.
Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain daripada tanda Nabi Yunus. Saudara, saya mau katakan, pribadi yang tidak setia itu sama dengan pribadi yang jahat. Siapa yang mengatakan, saudara? Tuhan Yesus sendiri. Ini dicatat oleh Matius, saudara. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini. Saudara, mungkin hari ini firman-Nya keras, saudara ya. Tetapi ini adalah kebenaran yang harus disampaikan. Mungkin saudara nggak senang dengar firman ini, tapi saya mau katakan ini adalah kebenaran firman yang harus saudara dengarkan. Saudara, hari ini saya mau berkata, Tuhan tidak berkenan kepada angkatan yang tidak setia. Oleh karena itu saudara, kalau saudara mau hidupmu berkenan di hadapan Tuhan, jadilah pribadi yang setia. Yang ketiga saudara, kesetiaan adalah hal yang penting di hadapan Tuhan. Di dalam Matius 23 ayat yang ke-23, ya kita baca Matius 23 ayat 23, di sana Alkitab mencatat Tuhan mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang telah mengabaikan kesetiaan untuk dilakukan. Firman-Nya berkata begini saudara, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Saudara, Tuhan dengan keras menegur saudara. Siapa yang ditegur di sini? Ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Orang-orang yang ngerti Alkitab loh saudara. Ya, di situ dikatakan, hai kamu orang-orang yang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat, kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Saudara, Tuhan memandang kesetiaan adalah sesuatu yang penting di hadapan Tuhan. Bahkan kesetiaan adalah salah satu daripada buah-buah Roh Kudus. Ayo saudara, pagi hari ini saya mau katakan, Tuhan mau supaya saudara menjadi pribadi yang setia. Karena setia itu sangat penting saudara. Saudara, saya percaya saudara pasti akan menunjuk orang yang setia, betul? Sebagai contoh misalnya, saya akan menunjuk siapa yang akan menjadi pengganti saya. Ya, sebagai pembina di youth, saya hari-hari ini sedang berdoa saudara, dan saya sedang mencari orang yang setia. Sama saudara, di dunia pun saudara, seorang pemimpin, dia gak akan sembarangan menunjuk pegawai atau anak buahnya untuk menjadi calon pengganti dia. Gak mungkin saudara. Seorang general manager tidak akan menunjuk seorang penggantinya kalau anak buahnya ini tidak setia. Jadi kesetiaan itu sangat penting Bapak Ibu. Jadi Anda jangan anggap bahwa apa-apa masih ada yang lain. Tidak saudara. Tuhan sedang mencari orang-orang yang setia. Karena kesetiaan itu sangat penting di hadapan Tuhan. Yang terakhir saudara, nah ini saya mau katakan saudara. Ketika saudara dan saya hidup dalam kesetiaan, bahkan kesetiaan yang telah teruji, saudara akan mendapatkan reward dari Tuhan. Saya akan bacakan saudara, Matius 24 ayat 45 sampai dengan 47. Matius 24 ayat 45 sampai dengan ayat 47. Demikian firman Tuhan berkata, siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Ayat 46, berbahagialah hamba tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Ayat 47, aku berkata kepadamu, sesungguhnya Tuhan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Satu ayat terakhir saudara. Saya mengundang tim PAW untuk maju. Kita baca Wahyu 2 ayat yang ke-10.
Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Ayat selanjutnya, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi saudara, hari ini saudara, tentukan pilihanmu. Saudara mau menjadi pribadi yang setia, atau saudara mau-maunya saudara sendiri. Firman Tuhan berkata dengan jelas, orang yang setia, dia akan mendapatkan reward dari Tuhan. Apa saudara? Tuhan akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Saudara, kalau Tuhan sudah menyediakan mahkota kehidupan, itu adalah menjadi bagian saudara. Ambil saudara. Karena ketika saudara nanti masuk ke dalam kerajaan surga, saudara akan memiliki mahkota kehidupan di kepalamu. Wah, itu sesuatu yang luar biasa. Nah, pagi hari ini, saudara, ayo kita mau menjadi pribadi yang setia. Bahkan kesetiaannya telah teruji. Sama seperti Timotius. Timotius dari seorang murid, belajar setia, membantu pelayanan Paulus. Selama 15 tahun, Tuhan angkat Timotius saudara. Tuhan mempromosi dari seorang murid biasa. Tuhan angkat menjadi seorang gembala. Luar biasa saudara. Karena apa? Karena Timotius kesetiaannya telah teruji. Saya percaya apapun status Anda pada pagi hari ini. Mungkin saudara adalah seorang pekerja biasa. Tapi saya percaya ketika engkau setia dalam pekerjaan, setia berdoa, setia bekerja dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan angkat hidupmu. Demikian juga dalam perkara rohani. Mungkin saudara adalah seorang jemaat yang biasa. Tetapi saya percaya saudara, mata Tuhan pasti akan melihat. Dan saya percaya semua di sini akan diberi kepekaan Tuhan. Dan dia akan menunjuk saudara. Jemaat yang biasa, ketika saudara setia, Tuhan akan angkat saudara. Sehingga saudara akan menjadi pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Dan yang terakhir saudara, ketika saudara menjadi pribadi yang setia, ada janji Tuhan yang luar biasa. Di surga, saudara akan menerima mahkota kehidupan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu Kasih Setiamu yang ku rasakan. Saudara, biarlah pagi hari ini ketika engkau sudah mendengar firman Tuhan dari seorang pribadi yang bernama Timotius. Timotius adalah pribadi yang kesetiaannya telah teruji. Dari seorang murid, ketika dia membantu pelayanan Paulus selama 15 tahun saudara, Tuhan memberkati kehidupan Timotius. Tuhan mengangkat sehingga Timotius menjadi seorang gembala di kota Efesus. Saudara, itu menjadi bukti ketika engkau menjadi orang-orang yang kesetiaannya telah teruji, maka Tuhan pasti akan mengangkat hidupmu. Saudara, jangan pakai cara-cara dunia, tapi ikutilah cara seperti Timotius. Dia tidak punya motivasi yang lain, dia tulus, dia ikhlas, dia tidak punya kepentingan yang lain. Kata kuncinya adalah Timotius dengan tulus dan setia ketika dia membantu pelayanan Paulus. Saudara, mari biarlah pagi hari ini ketika engkau pulang dari tempat ini, engkau berkata, iya Tuhan, aku mau menjadi pribadi yang kesetiaannya teruji. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan.
Saudara, sebentar lagi ibadah ini akan selesai. Tetapi Tuhan mau berkata pada pagi hari ini, biarlah engkau menjadi pribadi yang setia, saudara. Karena Tuhan sudah menyediakan apapun yang kau butuhkan. Adakah engkau masih ragu untuk menjadi pribadi yang setia kepada Tuhan? Biarlah saudara yang hari-hari ini saudara mungkin berkata, aku menjadi orang-orang yang biasa aja. Aku gak perlu serius dengan Tuhan. Saudara, saya mau katakan, di akhir zaman ini Tuhan akan membuat perbedaan. Orang-orang yang setia dan orang-orang yang tidak setia, Tuhan akan membuat perbedaan, saudara. Biarlah orang di luar sana melihat bahwa hidupmu berbeda karena engkau adalah pribadi yang setia. Saya percaya, saudara, Tuhan pasti akan memulihkan hidupmu, Tuhan pasti akan mengangkat hidupmu. Bahkan Tuhan akan mengangkat hidupmu jauh melebihi dari apa yang kau perkirakan, saudara. Sama seperti Timotius. Terima kasih Tuhan, biarlah firman yang sederhana ini boleh kami tangkap dan kami mau lakukan seluruh kebenaran firman. Terpujilah namamu Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur kami bisa beribadah dengan leluasa. Semua adalah kasih setiamu dalam hidup kami. Bapak berkati kembali hambamu Bapak Pendeta Hendri Lee yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pesan-Mu dengan sederhana, dengan jelas untuk kami bisa menangkap. Supaya kami bisa belajar setia dalam perkara kecil, perkara besar Tuhan akan sediakan dalam hidup kami. Asal kami taat dan setia. Pagi hari ini Tuhan kami berdoa kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap penata layanan yang sudah bertugas. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang memberkati mereka. Engkau memberikan mereka berkat-Mu Tuhan. Karena mereka juga sudah setia melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan pagi hari ini. Dan biarlah Tuhan apa juga yang sudah ditabur oleh umat-Mu Tuhan. Baik persembahan kolekte, persembahan pembangunan, persembahan diakonia. Biarlah semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dan Engkau menerimanya Tuhan. Terima kasih Tuhan pagi hari ini. Kami berdoa bagi jemaat-Mu. Mereka yang beribadah secara online, live streaming. Mereka beribadah di rumah. Ataupun mereka beribadah yang sedang di luar kota. Kami berdoa Engkau memberkati mereka Tuhan. Sehingga di waktu-waktu mendatang mereka juga boleh datang beribadah secara onsite Tuhan. Terima kasih kami mengucap syukur kepadamu Tuhan pagi hari ini. Sebab Engkau Tuhan Allah yang setia di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, di hadapan-Mu Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami mengangkat kedua tangan kami Tuhan. Hurapataka shikinataka rabataka larabaya rabashataka rabashate.
Kiala rabala rabashata karabala rabala rabala rabasan. Kirabala rabala rabasikindala rabala rabala rabasan. Turiala rabala rabala rabashata karabala. Kiala rabala rabaya rabashata karabala rabala rabala rabasan. Turiala rabala rabaya rabashata karabala rabala 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 rabasan. Kiranya Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Tanda bahwa kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan kuasa-Mu. Biar kiranya berkat Allah Bapa di surga, berkat daripada Tuhan Yesus Kristus, berkat Roh Kudus yang menyertai mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan, amin. Selamat pagi semuanya, Tuhan memberkati.